Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi. Berdasarkan kartu yang saya pegang ini, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena kali ini saya akan berusaha untuk melihat bagaimana posisi, keadaan, ataupun pemikiran terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Apa yang sedang dia pikirkan dan bagaimana energi yang dia miliki. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu dan saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana kondisi pemikiran dia dan bagaimana kondisi energi yang dia miliki. Apakah berada pada posisinya atau memang ada yang membuat pemikiran dia kacau. Muncul kartu ini, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap sisi perasaannya. Ada situasi yang membuat diri dia ingin pergi, yang dimana ketika diri dia ingin pergi, suatu kesedihan yang sangat mendalam. Bisa saja kesedihan ini berasal dari sisi pekerjaan dia, atau bisa saja kesedihan ini berasal dari sisi keuangan dia, atau bisa saja dari sisi hubungan yang selama ini dia jalankan terhadap pihak ketiganya. Yang dimana ketika diri saya menarik dari kata hubungan terhadap pihak ketiganya, seakan-akan hubungan yang selama ini dia jalankan membuat diri dia hari demi hari hanya untuk menerima suatu kata tersiksa, hanya untuk membuat diri dia berada di dalam situasi pemikiran yang sangat kacau dan sangat berantakan. Ini dia guys, dia ingin pergi sambil membawa rasa kesedihan, di mana seakan-akan kesedihan itu menimbulkan penyesalan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengkaitkan terhadap energi yang kamu miliki, mungkin ada situasi yang membuat diri kamu untuk saat ini menerima suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Di mana ketika diri kamu menerima kondisi yang tidak menyenangkan itu, timbul di dalam pemikiran kamu, saya sudah tidak mampu, saya ingin menjerit, saya ingin berteriak, saya ingin memerlukan
seseorang di mana seseorang ini sebagai lampiasan cerita saya. Ini dia guys, dua energi yang sama-sama merasa sedih, akan tetapi dua energi ini dalam posisi yang berantakan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini dan mengkaitkan terhadap kondisi ataupun pemikiran terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Seakan-akan apakah diri dia sedang melakukan kelicikan atau memang diri dia menerima suatu kelicikan, yang dimana kelicikan ini membuat suatu keuntungan dan merugikan pihak lain. Bisa saja dia menerima suatu kelicikan sehingga diri dia berada di dalam situasi kesedihan dan ingin melepaskan dan merasa menyesal. Apakah mungkin kelicikan ini sedang dipermainkan oleh pihak ketiganya atau memang diri dia sedang dipermainkan dari sisi rekan pekerjaan atau dari sisi keuangan? Keluar kartu kelicikan yang merugikan diri dia dan mengharuskan posisi dia berada di dalam satu tempat di mana tempat ini dikategorikan bahagia tetapi batin tersiksa, dikategorikan pemikiran nyaman tetapi perasaan kacau, dikategorikan perasaan stabil tetapi pemikiran berantakan. Dia tidak tahu harus berbuat apa, guys. Kebahagiaan yang dia pertunjukkan terhadap diri kamu dengan pihak ketiganya, saya melihat itu semua berdasarkan kesandiwaraan. Itu semua berdasarkan unsur kelicikan. Karena ada satu energi yang melihat energi lain dengan apa yang dia miliki, bukan dengan perasaan. Dengan apa yang dia miliki, muncul permainan suatu kelicikan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Queen of Swords. Baik pria ataupun wanita yang sedang duduk tetapi melihat bagaimana kondisi untuk kedepannya. Di sisi lain, ketika satu energi ini melihat kondisi untuk kedepannya, pedang sedang dipegang. Kalau saya menarik kata pedang, mungkin ada suatu perlawanan yang akan dia berikan terhadap sisi hubungan yang selama ini dia jalankan. Kenapa saya mengatakan sisi perlawanan? Dia akan menyadari bahwasannya selama ini orang yang berdampingan terhadap diri dia hanya mempermainkan suatu kemanipulatifan yang benar-benar mengharuskan diri dia berada di dalam titik ketidaknyamanan. Ini akan membuat diri dia merasa sadar. Dia akan sadar bahwasannya selama ini saya adalah orang bodoh dan saya hanya dijadikan sebagai ajas manfaat. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, mungkin manusia yang telah meninggalkan diri kamu lebih memihak terhadap pihak ketiga karena memang manusia yang telah meninggalkan diri kamu mencari pihak ketiga hanya untuk mengangkat situasi derajat hidupnya. Dia tidak bermain terhadap perasaan, justru bermain terhadap derajat hidup. Agar stabil, agar bahagia, dan agar makmur. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu ini. Kelicikan yang membuat kebahagiaan, kelicikan yang membuat satu energi menerima keuntungan.
Kedua tangan memegang satu cawan, di mana satu cawan tersebut ada gambar pelangi. Pelangi tersebutlah saya kategorikan sebagai kebahagiaan. Ini dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Queen of Cups, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini berunsurkan api, berbicara terhadap 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Ariesnya, kemungkinan satu energi yang berdampingan terhadap diri dia seakan-akan ingin menang sendiri, seakan-akan ingin menuntut sesuatu hal agar hal tersebut selalu sempurna. Di sisi lain, energi yang berdampingan terhadap diri dia, saya melihat dan merasakan energi tersebut selalu memberikan suatu energi yang negatif, sehingga menimbulkan suatu pemikiran terhadap energi lain, merasa sensitif dan merasa emosional. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, kemungkinan kemunculan kartu Queen of Cups ini satu energi yang mengharuskan energi tersebut memprioritaskan energi yang berdampingan terhadap diri dia. Di mana ketika diri dia memprioritaskan energi tersebut, justru tidak memberikan suatu respon yang secara akal sehat. Dia hanya bisa menerima suatu respon di mana respon itu di luar dari kapasitas daya nalarnya. Sehingga menimbulkan, saya sudah tidak tahan dan saya ingin pergi. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, dengan kemunculan kartu Queen of Cups ini, seakan-akan untuk saat ini dia sedang mengharapkan suatu bantuan dari pihak siapapun, yang dimana ketika diri dia mengharapkan suatu bantuan dari pihak tersebut, karena memang kondisi dia sedang diliciki dan sedang bersedih, ingin lari, tidak tahu di mana tujuannya, ingin menjerit, dia tidak tahu harus bagaimana, timbul rasa penyesalan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Knight of Wands, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki dua arti. Orang yang berdampingan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, atau manusia yang berdampingan terhadap pihak ketiganya. Seakan-akan dari kedua belah pihak itu ada satu energi yang sangat hobi untuk memberikan suatu pertengkaran, yang dimana satu energi ini penuh dengan kesandiwaraan agar diri dia menerima suatu kestabilan. Di sisi lain, kemunculan kartu Knight of Wands ini seakan-akan ada satu energi yang sedang menerima suatu komunikasi dari pihak lain, yang dimana komunikasi ini seakan-akan meliciki hubungan yang dia jalankan, menghadirkan seseorang di atas hubungan kotor. Ibaratnya hubungan kotor, di atasnya lagi ada hubungan. Saya tidak tahu ini guys, siapa yang melakukan hal ini. Setidaknya kemunculan kartu Knight of Wands, ada satu energi yang sedang melakukan hal tersebut. Bisa saja dari manusia yang telah meninggalkan kamu, atau memang dari pihak ketiganya. Sedang berusaha di sini guys untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia melakukan segala cara agar sesuai dengan ekspektasi dia. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya.
muncul kartu Ace of Swords. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu bisa melihat sendiri tangan seseorang memegang pedang, di mana pedang tersebut di atasnya ada suatu mahkota. Mahkota ini, apabila saya kaitkan terhadap pemikiran dan kondisi dia sebenarnya ingin memulai suatu kehidupan yang baru terhadap diri kamu. Makanya tadi saya sempat berbicara ada sisi penyesalan. Penyesalan inilah yang mengarahkan diri dia untuk kembali dan untuk memulai suatu kehidupan yang baru terhadap diri kamu. Karena dia sudah merasakan kehidupan yang dia jalankan terhadap pihak ketiganya memang awalnya bahagia, tetapi kebahagiaan itu justru membuat diri dia merasa ada beban. Ada suatu beban yang mengharuskan diri dia memberikan suatu kesempurnaan terhadap pihak yang bersama dengan diri dia. Ketika diri dia memberikan suatu kesempurnaan terhadap pihak ketiga dia, justru pihak ketiga dia telah menghadirkan seseorang di dalam hubungan tersebut. Yang dimana guys, ketika satu energi ini menghadirkan seseorang, membuat sisi perasaan sangat sensitif dan emosional. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, terjawab sudah. Terjawab sudah guys. Muncul kartu ini. Kartu yang berbicara terhadap pengkhianatan. Mungkin pertama kali tadi saya membuka kartu ini, ada sisi penyesalan, ada sisi ingin pergi, ada sisi menerima suatu kesedihan, karena memang hubungan tersebut faktornya ada pengkhianatan. Ketika pengkhianatan ini dia terima, timbul rasa emosional. Ingin dia luapkan, ingin dia lakukan, justru pihak ketiganya berusaha untuk menutupi segala pengkhianatan di sini. Muncul kartu pengkhianatan guys, yang sangat luar biasa. Sudah hubungan kotor, di atasnya ada lagi pengkhianatan. Saya tidak mengerti posisi satu energi di sini. Hanya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, dia rela melakukan segala cara. Hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan, dia sanggup guys melakukan kelicikan. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, pengkhianatan yang memberikan suatu target sesuai dengan ekspektasinya. Pengkhianatan yang membuat satu energi mendapatkan suatu kestabilan. Pengkhianatan yang dilakukan dengan cara licik hanya untuk mendapatkan suatu kemakmuran, kenyamanan. Nine of Swords, 9 cawan yang berada di atas kepala. Apabila saya menarik kata cawan dan mengambil satu cawan saja, target sesuai ekspektasi, kebahagiaan diterima, kestabilan diterima, kemakmuran diterima, kenyamanan dirasakan. Tetapi hal tersebut berdasarkan situasi kelicikan yang membuat satu energi merasa dirugikan dan merasa emosional. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini seakan-akan berbicara terhadap unsur air dan berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Untuk kedepannya, dengan kemunculan kartu The Moon akan ada hal yang sangat misterius yang akan membuat satu energi berada di dalam situasi pertengkaran,
di mana pertengkaran tersebut akan membuat diri dia ingin menyerang. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, untuk kedepannya, kemunculan kartu The Moon akan ada situasi yang penuh dengan kemanipulatifan, di mana kemanipulatifan itu bersifat sangat kuat. Di sisi lain, manusia yang telah meninggalkan diri kamu, saya melihat dan merasakan ataupun menilai seseorang yang penuh dengan kebodohan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena selama ini hubungan yang dia jalankan terhadap orang lain di luaran sana itu semua berdasarkan black magic yang berkuasa terhadap kehidupannya. Black magic itulah yang membuat diri dia sanggup untuk melupakan kamu. Black magic itulah yang membuat diri dia meninggalkan diri kamu dan lebih memihak terhadap orang lain. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.